sebagai langkah pasti mencapai mimpi. Ayo bangkit Garuda terus terbang. Timnas Indonesia terus melakukan persiapan untuk berlaga di Piala Dunia. Dan Piala Kemerdekaan benar-benar akan dimanfaatkan Coach Nova untuk mengukur sejauh mana tim ini berkembang. Selain itu, ajang ini memang sekalian akan ia gunakan untuk seleksi sebelum nantinya final squad akan ditentukan. Jelas di turnamen ini, hasil bukanlah patokan utama, karena yang terpenting adalah gimana caranya mematangkan sistem dan cara bermain. Dan di laga perdana Piala Kemerdekaan melawan Tajikistan, secara umum di luar dari skor 2-2 yang tercipta, Timnas U17 udah memiliki progres yang bagus daripada saat main di Piala Asia. Di mana yang paling mencolok? Tentu saja kondisi fisik pemain yang terlihat makin kekar, sehingga ketika duel 1 lawan 1 nggak lagi mudah tepar. Hal yang pastinya wajib mendapatkan apresiasi, dan itulah yang kemudian diketahui membuat pelatih Tajikistan penasaran dengan metode latihan fisik Coach Nova yang kita tahu benar-benar keras ala semi-militer. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa catatan yang bisa ditingkatkan. Karena pada akhirnya Indonesia akan bertanding di tingkat dunia, bukan lagi Asia, apalagi ASEAN. Ayo Garuda kita bisa terus berjuang tanpa henti di puncak tertinggi raih mimpi. Piala Kemerdekaan 2025 resmi bergulir. Dengan pertandingan pertama, ada Mali yang sukses mencukur habis juara Piala Asia Uzbekistan dengan skor telak 5-1. Tentu saja ini menjadi bukti kalau level dunia emang seberat itu. Dan ini juga menjadi salah satu alasan mengapa Coach Nova benar-benar ingin membuka mata para pemain kalau tingkat dunia itu 2 level lebih susah dibandingkan saat Piala Asia. Yap, Indonesia sendiri bermain melawan Tajikistan yang juga salah satu peserta Piala Dunia U17 besok. Dan di pertandingan ini, Coach Nova sepertinya memang ingin mematenkan dulu nih tim ini mau main seperti apa. Yap, terlihat jelas kalau Coach Nova sangat fokus pada sistem transisi dan model defense counter, yang mana pastinya itu butuh effort yang sangat keras serta dibutuhkan tenaga super besar. Nah, di babak pertama, Coach Nova benar-benar mencoba untuk menerapkan high pressing, di mana itu berhasil membuat Tajikistan kesulitan. Kemudian di babak kedua, Coach Nova ingin melihat sejauh mana kemampuan tim ini dalam bertahan. Dan pastinya semuanya akan dievaluasi secara detail. Akan tetapi yang paling mencolok dari semuanya, jelas postur para pemain Indonesia yang jauh lebih berisi dan kekar dibandingkan saat Piala Asia kemarin. Ambil contoh Mirza, di mana kelihatan jelas kalau ini striker lebih punya strength, sehingga ketika duel nggak mudah jatuh. Dan ini penting bagi seorang striker, karena di Piala Dunia nanti, ia akan melawan back-back yang pastinya punya kekuatan di atas rata-rata. Nah, semua mengerti kalau Coach Nova membangun tim ini memang mulai dari fisik dulu, sehingga wajar kalau model latihannya keras macam semi-militer. Dan itu diketahui cukup membuat pelatih Tajikistan kepo, karena ya tadi, hanya dalam beberapa bulan, kondisi fisik pemain Garuda Muda benar-benar jauh lebih baik. Dalam gelap terang setia menanti, berjuang sampai titik darah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa satu tujuan. Sayapmu lebar bodohku angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Langit cerah meraih asa, terus Garuda terbang dalam merdeka. Ayo Garuda kita bisa terus berjuang tanpa henti. Ya, berbicara soal pertandingan, secara permainan cukup banyak hal positif yang bisa diambil, terutama soal 2 gol yang tercipta melalui open play serta bola atas, hal yang sebenarnya sangat jarang terjadi di Timnas Indonesia. Meskipun begitu, masih ada setidaknya 5 catatan penting yang pastinya akan dievaluasi Coach Nova. Pertama, jelas soal fokus. Ya, para pemain Indonesia harus benar-benar bisa menjaga fokus selama 90 menit penuh, terutama di momen-momen krusial. Karena yang terjadi, 2 gol Tajikistan murni karena kelengahan pemain kita. Gol pertama terjadi karena kita lengah akibat euforia mencetak gol duluan. Kemudian gol kedua yang terjadi adalah saat menit-menit akhir. Yang kedua adalah meminimalisir kesalahan elementer. Beberapa kali para pemain Indonesia masih sering salah passing, salah kontrol, dan salah positioning. Jelas di level Piala Dunia itu nggak boleh terjadi, karena sekecil apapun kesalahan pasti bisa dihukum lawan. Ingat, kita ini segrup sama Brazil yang levelnya tinggi. Jadi apapun kesalahan, itu harus benar-benar dikurangi, bahkan dihilangkan sebisa mungkin. Dan itu juga yang Coach Nova katakan sebelum pertandingan. Ketiga adalah soal komunikasi. Beberapa kali pemain Timnas Indonesia sering numpuk posisi.
atau salah pengertian, baik ketika menyerang maupun bertahan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya turnamen ini, chemistry antar pemain bisa lebih terjaga, apalagi sebagian besar dari mereka kan kumpulnya udah lama. Maka dari itu harusnya ini bisa segera diatasi. Keempat adalah soal finishing. Benar, kita sanggup mencetak 2 gol yang bagus dari open play. Akan tetapi, sebenarnya kita bisa lebih kok, andai lebih klinis di kotak penalti. Ingat, di level dunia, sekecil apapun peluang harus bisa dimanfaatkan. Karena kalau enggak, kitanya yang akan dihukum oleh lawan. Kelima adalah decision making. Beberapa kali sebenarnya kita dapat momentum bagus. Hanya saja, seringkali pemain salah dalam ambil keputusan. Kemudian saat bertahan, ini juga harus jadi catatan untuk gak sekali ambil. Karena di gol kedua Tajikistan, Putu Panji terlalu cepat kepancing, sehingga membuat pemain Tajikistan leluasa mengirim cutback. Tapi nggak apa-apa, semuanya udah keren. Dan Mimin pribadi percaya kalau tim ini sangat punya potensi untuk terus jadi lebih baik. Di sisi lain, kita melipir dulu karena ada kabar dari Ole Rummenigge. Yap, dalam wawancara terbaru di YouTube Score.id, Pak Erik menjabarkan update kondisi dari Ole Rummenigge, di mana beliau mengatakan kalau Ole ini benar-benar bertekad untuk bisa pulih secepat mungkin. Bahkan untuk menunjang itu semua, Ole sampai cari pelatih fisik dan chef pribadi untuk membuat segalanya jadi lebih cepat. Karena bagi Ole, ia sadar kalau ini adalah masa yang sangat penting baik untuk di klub serta timnas. Di klub, ia ingin cepat pulih karena semakin lama ia absen, maka potensi bagi dirinya kehilangan tempat di tim jadi lebih besar. Yap, Ole sendiri awalnya memang struggling, sampai akhirnya pelan-pelan ia mulai dipercaya rutin main sebagai starter. Tapi apesnya, di turnamen yang gak ada faedahnya, dia harus cedera dan sampai harus operasi. Kemudian di timnas, jelas di depan mata ada mimpi yang berjarak 2 pertandingan. Dan di 2 laga bulan Oktober, Ole sangat ingin bisa membantu timnas Indonesia berapa menit pun diberikan. Itulah kenapa ia berlatih keras terutama untuk mengembalikan kondisi kebugarannya. Ole kerja keras luar biasa, bahkan dia cari pelatih fisik, chef sendiri untuk pemulihan cepat. Saya apresiasi. Dia ingin main buat timnas maupun Oxford secepat mungkin. Karena usia Ole kan sudah 25-an, jadi transisinya penting buat dia. Dia menyadarinya, kata Pak Erik menegaskan. Yap, terlepas dari apapun, buat timnas U17, manfaatkan turnamen ini sebaik mungkin. Gak usah mikirin hasilnya dulu, tapi berpikirlah untuk bisa bermain sebaik mungkin. Karena kalau mainnya bagus, insya Allah hasil bagus pun akan datang. Dan mudah-mudahan PSSI bisa terus percaya sama Coach Nova, bahkan apapun hasilnya di turnamen ini. Maksudnya kalian tahulah arahnya kemana. Yap, di laga kedua nanti, kemungkinan besar Coach Nova akan melakukan rotasi di beberapa posisi. Karena kembali lagi, tujuannya bukan soal menang kalah, tapi lebih untuk keseleksi soal siapa nanti skuad final yang akan dibawa ke Piala Dunia, serta mematangkan sistem yang selama ini disiapkan. Kemudian soal Ole, yuk bisa yuk, tapi Mimin pribadi berharap dia nggak terlalu memaksakan diri. Karena biar gimana pun, semua ada batasnya. Tapi yang jelas, apresiasi super jos untuk komitmen Ole Rummenigge yang di awal keputusannya gabung ke Indonesia sempat dinyinyirin sama beberapa netizen kaum rebahan, pengangguran, berakun bodong yang bisanya komen gak jelas. So buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.